kita harus mencari teman baik lagi di luar daerah itu, atau kita menuntun mereka menjadi baik, atau seperti apa? Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi semoga dengan anggapan orang itu lantas tidak membuat hati ini bergeser daripada niat, bergeser daripada tujuan kita untuk menjadi orang baik itu. Karena memang itu menjadi satu motivasi yang tidak boleh berhenti. Saya sering mengatakan bahwa seandainya di dunia ini tinggal 1000 orang baik, maka pastikan 1 di antara 1000 itu adalah kita. Dan kalau di dunia ini tinggal 100 orang baik, maka pastikan 1 di antara 100 itu adalah kita. Kalau di dunia ini tinggal 10 orang baik, maka pastikan yang 1 di antara 10 itu adalah kita. Dan kalau di dunia ini tinggal 1 orang baik, bahasa hiperbolisnya, maka pastikan yang 1 itu adalah kita. Maka sering kita mendengar jangan berhenti, ojo leren dadi wong apik. Nah ini juga istiqomah sesungguhnya wilayah. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kalau di daerah atau wilayah itu justru yang dianggap paling baik itu adalah kita. Nah kita bersyukur sekaligus kita harus beristighfar gitu ya. Karena bisa jadi dengan anggapan itu menjadi sangat berat beban pundak yang harus kita tanggung konsekuensi dari anggapan itu. Semoga anggapan itu benar adanya. Nah bagaimana caranya? Apakah cukup dengan itu saja tanpa kemudian mencari teman atau mencari jaringan-jaringan yang lain, atau justru kita lakukan peran kebaikan kita itu untuk mengajak yang belum baik itu menjadi baik? Nah tentu jawabannya adalah dua-duanya harus tetap dilakukan. Karena apa? Berbahaya orang yang sudah merasa matang, kalau buah itu tinggal nunggu busuknya. Jadi kalau orang sudah merasa baik, nah ini berbahaya. Lebih baik merasa tidak baik, maka dia akan terus memperbaiki diri. Sama seperti buah-buah itu kalau sudah merasa, wah ini wis mateng, kan tinggal nunggu busuknya. Maka lebih baik merasa hijau. Insya Allah ini akan menuju proses kematangan, terus menerus mengupgrade diri. Nah bagaimana? Peran yang pertama harus dilakukan, cari yang lebih lagi. Berkawanlah dengan kawan-kawan yang misalnya setingkat di atas kita misalnya. Kenapa? Untuk memantaskan diri, untuk satu bentuk upgrading, mengupgrade diri kita agar menjadi lebih daripada yang sudah, naik kelas lah gitu. Cari yang lebih. Tapi beda kalau ingin mendirikan keraton atau kerajaan, ya cari yang di bawahnya gitu. Biar kita jadi ratunya kan begitu. Karena sekarang mudah sekali syaratnya gitu ya. Asal kita tahan dibully saja nggak apa-apa. Besok pagi mendirikan keraton Sunda Balah gitu namanya gitu ya. Tahan dibully saja. Nah peran yang pertama lakukan, cari yang lebih setingkat di atas. Karena perintah dalam Al-Quran tadi, wahasuna ulaika rofiqo, bahwa orang-orang yang tadi saya sebutkan ada 4 golongan, itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka carilah yang sebanyak mungkin dari golongan-golongan yang tadi disebutkan. Tentu yang paling mungkin adalah siddiqin dan sholihin. Karena kalau syuhada jelas sudah tidak mungkin karena sudah wafat. Kalau minan nabiyin juga tidak mungkin karena nabi terakhir adalah Nabiullah Muhammad SAW. Maka peluang kita masih 2, satu siddiqin, carilah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar sebanyak mungkin. Kemudian wasolhin, dan orang-orang yang soleh, tetap cari. Nah peran yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan kita itu untuk orang lain. Karena setiap kita mempunyai tanggung jawab untuk ke sana. Dalam bahasa yang sering kita dengar ya tawassul bil haq,
wa tawassaw bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini selalu kita perankan dimanapun, kapanpun, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Contoh, yang bisa ceramah ya pakai ceramah, tapi tentu tidak cukup. Dengan ceramahnya itu dia harus memberikan keteladanan. Jangan sampai hanya bisa menceramai tapi tidak bisa ngelakoni. Ini berbahaya juga. Sing ora iso ceramah dengan contoh perbuatan. Maka metode dakwah itu ada namanya dakwah bil hal. Nah, ini juga harus bijaksana. Kita harus paham mana syariat, mana wilayah fikih, kita harus paham. Karena untuk menjadi seorang dai, seorang juru dakwah, ini menjadi sangat penting. Contoh misalnya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah kepada umatnya, itu beliau menggunakan metode yang sangat menyenangkan, tidak menghakimi tapi menggembirakan. Misalnya ada seorang laki-laki yang lapor kepada Nabi pada waktu itu. Laki-laki ini lapor bahwa dia itu pas bulan Ramadan siang hari itu melakukan hubungan badan dengan istrinya. Nah, pada waktu si laki-laki ini lapor, Rasul itu dalam riwayatnya tersenyum mendengar laporan ini. Wah, nah ini kira-kira salah apa tidak itu? Pas poso awan-awan berhubungan badan sama istrinya, salah apa tidak? Salah. Secara syariat ini salah. Tapi apakah Rasul menyalahkan? Tidak. Rasul memberikan solusi dakwahnya dengan apa? Memberikan kegembiraan. Oh ya wes, saiki nek pancen selirane berhubungan badan sama istri sekarang sebagai dendanya. Nah, diberi solusi di situ, tidak disalahkan, tidak menjadi hakim tapi menjadi seorang juru dakwah. Solusinya kamu harus memerdekakan satu budak. Laki-laki ini menjawab, "Jeng Nabi, nun sewu. Lah sing kula nggih merdekaken napa? Kula mboten duwe napa-napa." Oh, ya sudah, kalau begitu sekarang kalau tidak bisa memerdekakan budak, sekarang kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, Jeng Nabi, lah kula niku sesasi mun kula langgar napa mlih niki rong sasi kan begitu. Masih diberikan toleransi lagi sama Rasul tuh. Nah, kalau begitu kamu kasih makan fakir miskin jumlahnya 60. Masih jawab lagi laki-laki ini. Nun sewu Jeng Nabi, ten kampung kula niku sing paling miskin kula lho Jeng Nabi. Maka kemudian Rasul panggil istrinya untuk membawakan kurma dan gandumnya, kemudian diberikan kepada laki-laki itu. Ya sudah, kamu makan nih kurma sama gandum ini, sisanya kamu sedekahkan kepada 60 fakir miskin. Apa artinya? Mengajak dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, kita pun harus berperan seperti itu. Dengan orang menganggap kita baik, lakukan ajak-ajak awake dhewe itu dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan begitu. Karena mengajak kepada kebaikan itu ya gampang-gampang susah. Apalagi salah kalau sampai kepada melarang satu kemaksiatan atau keburukan, itu susah sekali. Maka berbagai cara kita lakukan. Silahkan kreativitasnya masing-masing. Tentu kita mampu bereksplorasi. Nek konco sing urung seneng ngaji, ambo arep dijak piye wae ya ora bakal tekan pengajian. Maka cari kreasi yang lain. Apa sih dia inginnya? Oh, pit-pitan. Ya sudah, kita bentuk majelis sepedaan. Wah, ning syarate sadurunge mangkat sepedaan subuhan sih. Nah, akhirnya ngepit bareng ning bar subuhan. Tidak perlu dijak ngaji dulu. Sing ora seneng pit-pitan mungkin majelis futsalan. Wah, nanti mubaleknya Ustadz Dito. Ahli futsal gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti lama-lama tuh nambah ikono, akhirnya semuanya akan kena. Nah, maka kembali lagi peran yang kedua tetap dilakukan. Jadi dua-duanya harus jalan. Satu mencari setingkat di atasnya untuk mengupgrade diri niatnya, memantaskan diri. Satu peran yang lain adalah karena orang menganggap kita baik, maka lakukan mengajak mereka untuk menjadi baik, itu juga harus kita perankan. Wallahu a'lam bishawab.